Bab 229. Menyatakan tekad. Putri Chenxi sedang dalam suasana hati yang sangat buruk ketika dia memikirkan pernikahannya. Bahkan dia minum anggur sampai mabuk. Setelah selesai makan, Lin Ruoxue pergi untuk mengantar Putri Chenxi. Lin Hai sedikit khawatir dengan mereka berdua, jadi dia mengikuti mereka. Mereka bertiga naik kereta kuda bersama, membiarkan Putri Chenxi berbaring. Lin Ruoxue dan Lin Hai duduk bersama. Lin Ruoxue merasa sedikit melankolis saat ini, dan sangat iri pada Yu Huasi dan Xianer. Bagaimanapun, akhirnya mereka bisa menikah, tetapi masih belum ada kemajuan antara dia dan Lin Hai. Lin Ruoxue menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Lin Hai mengambil inisiatif untuk bertanya, "Derajat, ada apa? Kamu terlihat tidak bahagia. Katakan padaku jika ada masalah." "Aku sedang dalam suasana hati yang baik, tetapi apa yang dikatakan putri membuatku sangat iri pada Xianer." Lin Ruoxue berkata dengan suara pelan. Lin Hai juga merasa bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi dan harus memberikan penjelasan kepada Lin Ruoxue. Dia berkata, "Sungguh tidak adil bagimu jika bersamaku, lagi pula, kamu adalah seorang wanita kaya, bagaimana mungkin kamu diperlakukan seperti ini? Jadi bagaimana? Aku benar-benar tidak ingin istrimu bersedih karena masalah ini, aku tidak ingin kamu merasa malu." Setelah mendengar kata-katanya, Lin Hai merasa semakin canggung. Dia menghela napas dan berkata, "Semakin kamu mengatakan hal ini, aku merasa semakin bersalah kepadamu. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan selama kurun waktu ini sehingga aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Ketika Raja Lin sudah kembali dari medan perang, aku akan segera pergi untuk melamarmu dan meminta sang raja untuk menikahkanmu kepadaku." Lin Ruoxue gemetar seluruh tubuhnya ketika dia mendengar perkataan ini. Dia menatap Lin Hai dengan tidak percaya. Ekspresi Lin Hai sangat serius dan dia sama sekali tidak tampak bercanda. "Menurutku ini tidak pantas. Aku tahu sifat ayahku, meskipun dia sangat mengagumimu. Tapi dia tidak akan membiarkan putrinya menjadi selir orang lain, tapi aku juga sangat memahami dirimu. Tidak mungkin kamu membiarkan istrimu sendiri menjadi selir hanya untuk menikahiku, jadi masalah ini tidak akan bisa diselesaikan." Lin Ruoxue merasa sangat sakit hati saat ini. Meskipun dia sangat menyukai Lin Hai di dalam hatinya, dia tetap tidak bisa menjadi selir Lin Hai. Bagaimanapun, dia adalah putri sulung, bahkan jika dia bersedia menanggung cemooh dan menikahi Lin Hai sebagai selir, tapi seluruh istana raja akan dipermalukan oleh kejadian ini. Bagaimana Lin Tiamui menghadapi para menteri lain? Dia tidak mau membiarkan raja yang bermartabat menjadi bahan tertawaan semua orang. Justru karena inilah, betapapun sedihnya Lin Ruoxue, dia tidak akan pernah memaksa Lin Hai. Asalkan Lin Hai mencintai dirinya di dalam hatinya, dia sudah merasa puas. "Siapa yang bilang aku menjadikanmu selirku? Aku tidak akan membiarkan Kiaoer menderita sedikit pun. Kalian berdua sama-sama penting di hatiku, tidak seorang pun dari kalian akan menjadi selirku." Lin Hai berkata dengan serius. Lin Ruoxue semakin kebingungan setelah mendengar apa yang dia katakan. "Apa maksudmu? Karena kamu menikahi dua wanita, maka yang satu harus menjadi istri utama dan yang lainnya selir. Hahaha, mengapa mereka berdua tidak bisa menjadi istri utama secara bersamaan? Alasan mengapa ada istri dan selir hanyalah karena istri tidak setuju dan ingin membangun posisinya sendiri dalam keluarga. Jadi perbedaan status itu disebabkan oleh dua wanita yang bersaing untuk mendapatkan status dalam keluarga, tetapi situasinya berbeda di keluargaku. Semua wanita memiliki status dan identitas yang sama, tidak ada perbedaan antara istri dan selir. Jika ada masalah, kita bisa membicarakannya bersama, dan kita akan mendengarkan siapapun yang benar," kata Lin Hai sambil tersenyum. Lin Ruoxue sangat terkejut dengan pernyataan ini. Dia tertegun dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Dia merasa tidak ada kasus seperti itu di seluruh Daxia. Apakah mungkin kedua wanita itu menjadi istri yang sah secara hukum? Karena tujuan membagi mereka menjadi istri utama dan istri kedua adalah untuk mencegah konflik antara dua orang. Jika kedua istri memiliki status yang sama, itu akan sangat tidak konsisten dengan etiket saat ini. Selain itu, jika tidak ada yang membuat keputusan ketika sesuatu terjadi, kemungkinan besar akan menimbulkan perselisihan. Ini adalah masalah terbesar. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal kecil ini. Kamu tidak akan bisa mengendalikan orang lain, tetapi kamu harus memahami karakter dan temperamen Kiaoer. Selama kalian berdua akur, maka tidak akan pernah ada perselisihan. Terlebih lagi, keluarga bisa hidup rukun. Mengapa kita harus membedakan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah? Kata Lin Hai sambil tersenyum.
Lin Ruoxue berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal. Bahkan jika aku bersedia, ayahku tidak mungkin akan setuju. Kata Lin Ruoxue, jika ada masalah lain, aku tidak akan pernah berselisih dengan sang raja, namun, pangeran harus menyetujui masalah ini, suka atau tidak peduli berapapun biayanya, aku akan membuat pangeran setuju untuk menikahkanmu denganku. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu terus menunggu seperti ini, hidup ini singkat, bagaimana bisa kita membuang-buang waktu dengan sia-sia. Lin Hai telah memutuskan untuk menghadap raja saat dia kembali, melihat Lin Hai begitu serius, Lin Ruoxue juga memutuskan untuk mendukung Lin Hai. Lin Ruoxue sangat puas memiliki pria yang bersedia melakukan apapun untuknya. Baiklah, aku berjanji, aku akan berdiri bersamamu dan menghadapinya bersama. Aku akan membujuk ayahku untuk setuju walau apapun yang terjadi. Lin Ruoxue bersandar di bahu Lin Hai dan merasa sangat bahagia saat ini. Lin Hai membantu Lin Ruoxue mengantar Putri Chenxi kembali ke rumahnya dulu, dan kemudian dia secara pribadi mengantar Lin Ruoxue pulang. Lin Hai mencium keningnya dan berkata, "Kamu harus percaya padaku, aku akan menangani masalah ini dengan baik. Ketika raja kembali, aku akan segera menikahimu." Lin Hai menatap Lin Ruoxue dengan penuh kasih. Lin Ruoxue mengangguk pelan, "Aku percaya padamu dan akan menunggu hari itu tiba, jangan terlalu memaksakan diri. Ayahku terkadang sangat keras kepala, jadi jangan melawannya, jangan khawatir, aku pasti akan memuaskan pangeran." Setelah Lin Hai selesai menjelaskan semuanya, dia pulang. Pada saat ini, Cao Yao juga mendapatkan, dan isi catatan itu membuatnya sangat marah. Setelah membacanya, dia merobek catatan itu menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke tanah. Pembantu di sebelahnya dengan cepat mengambil potongan-potongan kertas dan membakarnya di pembakar dupa. Mereka berjalan di atas es tipis saat melakukan hal semacam ini. Jika identitas mereka terungkap, mereka pasti mati, bahkan satu kata pun tidak boleh tertinggal, dan semua yang telah mereka baca harus dibakar dan dihancurkan sesegera mungkin. Tidak masuk akal bahwa Daxia bisa mendapatkan begitu banyak keuntungan hanya dari bisnis kecil itu, sekarang akan lebih sulit untuk mengalahkan mereka. Cao Yao berkata dengan sangat marah. Bab 230, kemana Cao Yao? Pelayan di sebelahnya tampak kebingungan. Cao Yao selalu sangat tenang, jadi kenapa dia bisa begitu marah saat ini? Sepertinya apa yang tertulis di catatan itu memang bukan kabar baik. Putri, jangan marah. Itu akan merugikan dirimu. Bahkan jika aku jatuh sakit karena marah, memangnya kenapa? Aku sudah membuat pengorbanan yang begitu besar untuk bersembunyi di Daxia demi mendapatkan informasi. Aku melakukan hal ini untuk menghancurkan dinasti Daxia secepat mungkin, tetapi mereka malah memberikan begitu banyak sapi dan domba ke Daxia demi sedikit keuntungan. Semua usahaku sia-sia. Kata Cao Yao dengan marah. Meskipun aku seharusnya tidak bertanya tentang masalah ini, hal apa yang bisa membuat Yang Mulia Putri begitu marah? Pelayan itu tampak kebingungan. Daxia mengirimkan karavan ke Turki, menggunakan teh dan anggur sebagai ganti sejumlah besar ternak dan domba kita, dan menurut berita, semua ternak dan domba ini dijual kepada para prajurit di perbatasan. Para prajurit Daxia, yang awalnya bahkan tidak bisa memakan daging, kini hidup dengan sangat nyaman. Tetapi para penggembala kita harus menderita kelaparan dan kedinginan di musim dingin. Menurutmu apa yang mereka lakukan? Tidak bisakah mereka hidup tanpa teh? Cao Yao berkata dengan kesal. Setelah mendengar hal ini, para pelayan itu menjadi semakin bingung. Mereka sering minum teh, tetapi sepertinya itu adalah sesuatu yang tidak penting. Jika mereka menukar domba dengan anggur, seharusnya ada banyak orang yang bersedia melakukannya, tetapi bagaimana teh bisa membuat begitu banyak orang berniat untuk membelinya? Kalian tidak tahu bahwa para penggembala kita makan daging setiap hari, dan daging adalah makanan pokok mereka. Jika mereka makan daging kambing terlalu banyak dan tidak mengkonsumsi sayuran, tubuh mereka akan terasa panas dan tidak nyaman. Namun, minum teh setelah makan daging dapat menghindari panas dalam. Itulah sebabnya para penggembala berebut untuk mendapatkannya, dan harga teh jenis itu sangat mahal. 1 pon teh dapat ditukar dengan beberapa ekor domba. Pelayan itu terkejut ketika mendengar ini. Bagaimana mungkin? Teh Daxia tidak semahal itu. Pesan itu mengatakan bahwa itu adalah jenis balok teh khusus. Selama balok teh jenis ini disimpan di tempat yang sejuk dan kering, balok teh itu tidak akan rusak meskipun dibiarkan selama 2 atau 3 tahun. Tampaknya teh itu berbeda dengan teh yang kita minum, bahkan rasanya pun pasti berbeda. Cao Yao menjelaskan, tidak heran, karena Yang Mulia berstatus bangsawan,
dia tidak kekurangan sayuran, tetapi kehidupan para penggembala sangat sulit, dan bahkan bawahanku mengalaminya sendiri ketika mereka masih muda. Jika aku tidak bertemu dengan sang putri, aku pasti harus menanggung rasa sakit seperti itu. Pelayan itu menjelaskan. Sekarang pasukan Turkestan kita telah bergabung dengan beberapa negara kecil di sekitar untuk melancarkan serangan terhadap Daxia. Aku telah menghabiskan banyak upaya untuk masalah ini dan akhirnya berhasil membujuk mereka untuk mengirim pasukan untuk mendukungku. Padahal keberhasilan sudah di depan mata, sekarang semuanya menjadi tidak menentu. Pasukan Daxia telah memperoleh begitu banyak sapi dan domba, dan moral mereka pasti sudah meningkat. Mungkin tidak mudah untuk mengalahkan Daxia dalam waktu singkat. Musim dingin akan tiba dalam beberapa bulan ini, dan semua pasukan harus mundur. Tidak bisakah mereka menunggu sedikit lebih lama dan membeli teh mereka setelah mengalahkan Daxia? Kata Xiao Yao tak berdaya, pelayan itu berdiri terdiam di sana dan tidak berani berbicara. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakannya dengan santai. Terlebih lagi, para penggembala hanya ingin menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan sama sekali tidak peduli apakah mereka bisa mengalahkan Daxia. Orang biasa tidak memiliki visi jangka panjang seperti itu. Terlebih lagi, sebagian besar penggembala berharap bisa terbebas dari penderitaan mereka secepat mungkin. Bagaimana jika tentara tiba-tiba mencegat karavan dan melarang mereka berdagang? Keluarga kerajaan Turkestan juga akan kehilangan dukungan dari rakyatnya, dan konsekuensinya akan lebih serius. Bagaimanapun, prajurit Turkestan semuanya bergantung pada para penggembala untuk mendapatkan dukungan, dan itu pun terdiri dari banyak suku. Mereka sering membuat perang menjadi lebih sulit, dan berharap agar suku mereka sendiri dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Kehilangan dukungan dari rakyat sama saja dengan kehilangan dukungan dari prajurit. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk berperang. Namun, hal semacam ini tidak bisa diceritakan langsung oleh Xiao Yao. Lagi pula, dia hanyalah seorang pelayan. Setelah melampiaskan amarahnya, Xiao Yao berkata dengan ekspresi serius, orang yang menjalankan bisnis ini adalah Yu Huasi, dan orang yang berdiri di belakangnya adalah Lin Hai. Yu Huasi sudah berada di ibu kota selama bertahun-tahun dan tidak pernah berpikir untuk menjalankan bisnis teh. Aku rasa ide ini pasti dari Lin Hai. Setelah Yu Huasi mendapatkan pijakan yang kuat, ia akan menggunakan perdagangan antara kedua belah pihak untuk menyediakan pasokan ternak dan domba yang stabil bagi pasukan Daxia. Jadi, dia sudah menjadi ancaman terbesar kita. Kita harus menyingkirkan kedua orang ini dengan cara apapun. Pembantu itu terkejut ketika mendengar perkataan Xiao Yao. Putri ingin menyingkirkan mereka berdua, tetapi aku khawatir kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan. Para pembunuh kita sudah terbunuh ketika mereka mencoba untuk membunuh Lin Hai. Tidak ada cara untuk mengirim bantuan sekarang. Jangan khawatir, kali ini aku akan menangani mereka berdua sendiri. Xiao Yao berkata dengan dingin. Sama sekali tidak boleh. Ini terlalu berisiko. Pelayan itu mencoba membujuknya. Jangan khawatir. Kita akan meninggalkan ibu kota dan kembali ke Turkestan secepatnya setelah kita menyelesaikan misi kita. Tidak ada gunanya mencari informasi secara terus-menerus lagi. Selama kita dapat menyingkirkan kedua orang itu, Daxia akan seperti kehilangan lengan. Kemudian, kita bisa mengandalkan pasukan kita untuk mengalahkan Daxia. Niat membunuh yang kuat terpancar dari mata Xiao Yao, dan dia sudah siap untuk membunuh. Derajat kalau begitu, kita harus merencanakan dengan matang terlebih dahulu, dan memastikan kita bisa pergi dengan selamat setelah membunuh mereka. Hidupku tidak ada artinya, tetapi keselamatan sang putri tidak bisa dipertaruhkan. Kemudian mereka berdua mulai berdiskusi tentang cara menghadapi Lin Hai. Pada saat ini, Xiao Yao tidak punya pikiran untuk meningkatkan ketenarannya lagi, dan dia bahkan sudah malas untuk mengundang tuanmu. Karena tidak diundang, tentu saja Lin Hai tidak perlu muncul dalam penyamaran lagi. Xiao Yao berencana untuk mengundang Lin Hai dan Yu Huasi untuk menemuinya secara terpisah, membius mereka berdua, kemudian membunuh mereka, dengan membuat orang lain berpikir bahwa mereka bermalam di Menara Baihua. Mereka bisa mengulur waktu untuk melarikan diri. Pada saat menyadari ada yang tidak beres, mereka sudah pergi dari ibu kota dengan kuda cepat. Sudah terlambat untuk mengejar mereka lagi. Pada saat ini, orang dari keluarga Yu merasakan emosi yang campur aduk. Yu Qian tinggal di rumah, memikirkan semuanya dalam diam. Penampilan putranya sangat luar biasa. Dengan kemampuan seperti itu, dia pasti bisa membawa keluarga Yu menuju kemakmuran. Namun, karena gila pada seorang pelacur, dia akhirnya memutuskan hubungan dengan keluarganya dan diusir dari rumah. Yu Qian tiba-tiba merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Putra seperti itu harus tetap tinggal di keluarga dan menjadi kepala keluarga berikutnya. Selain Yu Huasi,
dia memandang rendah murid-murid lainnya, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mewarisi posisi kepala keluarga Yu. Bab 231. Undangan Cao Yao. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk mengamatinya lebih saksama. Jika Yu Huasi benar bisa mendapatkan pijakan di ibu kota, bisnisnya akan berkembang pesat. Apapun yang terjadi, dia harus membujuk Yu Huasi kembali ke keluarga Yu, dan melatih dia dengan baik untuk menjadi penerus yang berkualitas. Tuan, kami sudah menemukan informasi yang kamu cari, kata seorang bawahan yang datang dan memberi hormat. Katakan, kata Yukian. Bawahan itu menyerahkan sepucuk surat. Yukian membuka surat itu dan membacanya dengan saksama. Awalnya dia sangat terkejut, tetapi kemudian ekspresi kebingungan muncul di matanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa hasilnya seperti ini. Sungguh aneh bahwa Huasi bisa begitu sukses dalam waktu yang singkat, dan orang yang membantunya di balik layar sebenarnya adalah Lin Hai. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Lin Hai? Apakah karena dia adalah teman baik Huasi sehingga dia berusaha keras untuk membantu? Tidak, itu jelas tidak sesederhana itu. Dengan kemampuan Lin Hai, dia bisa menjalankan bisnis yang bagus ini sendiri. Mengapa dia harus menyerahkan bisnis yang menguntungkan ini kepada Huasi? Hanya dari satu perjalanan bisnis, Huasi bisa mendapatkan lebih dari 100.000 tael perak. Bagaimana dia bisa begitu bermurah hati? Yukian kebingungan, karena 100.000 tael perak bukanlah jumlah uang yang sedikit. Meskipun keluarga bangsawan ini kaya dan berkuasa, mereka masih memiliki banyak anggota keluarga yang harus dihidupi. Pada akhir tahun, akan dianggap baik bagi keluarga yang lebih besar jika bisa mendapatkan 200.000 tael perak setelah dikurangi pengeluaran. Beberapa keluarga bangsawan yang lebih kecil mungkin hanya memiliki puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tael perak saja. Alasan mengapa keluarga bangsawan dapat berdiri kokoh dan memiliki pengaruh yang begitu besar terutama karena tabungan besar yang tersisa selama bertahun-tahun. Skala dan status seperti itu hanya mungkin berkat upaya dari setiap generasi kepala keluarga sebelumnya. 100.000 tak perak bukanlah jumlah yang kecil bagi keluarga bangsawan, tetapi Lin Hai memilih untuk memberikan bisnis yang begitu bagus kepada Yu Huasi. Hal ini membuat Yukian tidak dapat memahami alasannya. Kita harus terus menyelidiki dan mencari tahu apa tujuan Lin Hai membantu Huasit, perintah Yukian, agar menjadi keluarga yang langgeng. Kepala keluarga selalu memiliki rasa krisis. Ketika melakukan apapun, dia harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang keluarga. Jangan pernah dibutakan oleh kepentingan sesaat. Semakin dia tidak memahami sesuatu, semakin dia perlu menyelidikinya. Setelah mendengar perintah itu, bawahannya menjadi sangat kebingungan. Menurut penyelidikan kami, Lin Hai memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Muda. Setelah Tuan Muda meninggalkan rumah, Lin Hai melakukan semua yang terbaik untuk membantu. Dia menghabiskan sejumlah besar uang untuk menebus Nona Xianer dari rumah bordil dan menyerahkannya kepada Putri Chen Xi. Dia membantu Tuan Muda seharusnya dilakukan dengan dasar membantu seorang teman. Kamu harus tahu bahwa Lin Hai belum lama berada di ibu kota, dan dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berkenalan dengan Huasi. Bagaimana mungkin seseorang yang baru bertemu dengan kamu dalam waktu singkat bisa berusaha keras untuk membantu kamu? Jadi kita masih harus menyelidikinya dengan saksama. Kita tidak boleh menganggapnya enteng, kata Yukian serius. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Ngomong, ada satu hal lagi. Meskipun Huasi menghasilkan banyak uang, tetapi semakin sering hal itu terjadi, semakin besar kemungkinan itu akan membangkitkan rasa iri dan cemburu orang lain. Kamu perlu mengirim lebih banyak orang untuk melindunginya secara diam-diam, dan jangan pernah biarkan siapapun menyakitinya. Yukian memberi instruksi. Baiklah, aku mengerti. Setelah anak buahnya pergi, Yukian berkata dalam hati, Lin Hai, aku benar-benar tidak bisa memahami kamu. Kamu sebenarnya ada di pihak siapa? Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan keluarga kami? Kebetulan kamu adalah orang kepercayaan Ibu Suri. Dan hanya berdasarkan hal itu, mustahil bagi keluarga bangsawan untuk bisa menerimamu sepenuhnya. Tidak lama setelah Lin Hai pulang ke rumah, dia menerima undangan. Cao Yao benar-benar mengiriminya undangan dengan terang-terangan, mengundangnya ke Menara Baihua. Dulu, Lin Hai tidak akan mau menanggapi undangan seperti ini, tetapi sekarang situasinya sudah jelas berbeda. Dia hanya meminta Cao Yao untuk membantu undian lotre. Sekarang dia datang untuk mengundang secara pribadi. Tidak masuk akal jika dia mengabaikannya. Jika dia mengabaikannya, mungkin dia akan ditolak saat dibutuhkan di masa mendatang.
ketika Kiaoer melihat undangan itu, dia langsung merasa cemburu. Ketenaran Lin Hai di ibu kota semakin meningkat. Bahkan saat berbelanja di luar, dia sering mendengar wanita lain membicarakan Lin Hai. Mereka semua penasaran apakah dia sudah menikah atau belum, dan beberapa dari mereka bahkan ingin meminta seseorang untuk melamarnya dan menyatakan kesediaan mereka untuk menikah dengannya. Bagaimanapun, Lin Hai sangat muda dan tampan, dan bisa menjadi pejabat tingkat 4 sudah merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Masa depannya pasti sangat cerah. Setiap kali Kiaoer mendengar orang berbicara seperti ini di luar, dia tidak bisa menahan rasa cemasnya. Masalahnya adalah asal-usulnya yang terlalu biasa. Siapapun dari keluarga manapun di ibu kota pasti memiliki latar belakang yang lebih baik daripada dia. Jika mereka benar-benar menikah dengan Lin Hai, statusnya dalam keluarga pasti akan sangat rendah. Suamiku, kudengar gadis di rumah bordil sangat pandai merayu orang. Sebaiknya kamu tidak pergi ke sana. Kiaoer membujuk Lin Hai. Lin Hai tersenyum dan menarik Kiaoer ke dalam pelukannya. Kamu tidak perlu khawatir aku dirayu oleh seorang pelacur, meskipun Xiao Yao ini terkenal karena kecantikannya. Menurut penyelidikanku akhir-akhir ini, dia kemungkinan besar adalah mata dari negara musuh. Aku tidak akan terlibat dengan mata-mata dari negara musuh. Satu-satunya alasan aku ke sana adalah untuk memeriksa latar belakang mereka. Setelah mendengar hal ini, Kiaoer menjadi semakin khawatir. Dia bertanya dengan panik, kamu sudah tahu dia adalah mata dari negara musuh, mengapa kamu tidak mengirim pasukan untuk menangkapnya? Lin Hai merentangkan tangannya dan berkata dengan tak berdaya, aku juga ingin menangkapnya, tetapi dia bersembunyi dengan sangat baik. Sejauh ini, kami belum menemukan bukti apapun, dan itulah yang mengkhawatirkan. Karena dia adalah seorang mata, akan berbahaya bagimu untuk menemuinya. Pastikan untuk membawa lebih banyak orang bersamamu demi keselamatan. Kiaoer berkata dengan cepat, jangan khawatir, dia tidak akan berani bertindak gegabah sekarang. Aku telah memusnahkan semua pembunuh di bawah komandonya, dan sekarang dia seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Dia tidak mungkin bisa meninggalkan ibu kota. Aku akan menunggu saat dia menunjukkan wajah aslinya dan menangkapnya. Mata Lin Hai menunjukkan sedikit niat membunuh. Jika Xiao Yao benar-benar mata dari negara musuh, sudah berapa banyak informasi intelijen Daxia yang telah dia dapat. Itu sudah menyebabkan kerugian besar bagi Daxia. Kita harus mendapatkan bukti dari dia bahwa para pejabat itu membocorkan informasi dan menangkap mereka semua sekaligus. Baiklah, karena ini adalah masalah penting yang menyangkut istana kekaisaran, kamu bisa melakukannya, suamiku. Aku akan menunggumu pulang. Lin Hai mengangguk pelan. Aku tidak akan pergi lama. Lin Hai menghibur Hao Qiaoer dan naik kereta kuda ke Menara Baihua. Xiao Yao telah menyiapkan meja berisi makanan lezat dan duduk menunggu. Bersambung